Welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert. Dan di video kali ini setelah cukup lama ya saya nggak membahas saham secara step by step dan spesifik, maka karena ada satu event yang cukup menarik pada video kali ini, saya akan membahas mengenai cara mencari saham dengan pertumbuhan dividen di atas 50% beserta studi kasusnya. Stay tune di RF Channel on YouTube. Halo semuanya, back with Ryan Filbert. Nah, kita di video kali ini akan membahas cara mencari saham dengan pertumbuhan dividen di atas 50%. Ya, selalu saya katakan bahwa ketika kita berbicara mengenai analisa, maka kita perlu memiliki data. Data-data yang kita miliki itu ya harus kita kawal secara mandiri. Ya, kalau tidak ya harus menggunakan beberapa tools yang mungkin cukup premium ya. Kalau misalnya tidak ya akan lebih banyak effortnya karena akan mengumpulkan dari beberapa sumber. Misalnya kalau kita berbicara mengenai harga saham, kita bisa menggunakan Google Finance atau kita bisa menggunakan dari IDX juga seperti itu ya. Atau kalau misalnya berbicara mengenai dividennya, maka kita bisa melihat melalui Kesei atau kita juga bisa melihat melalui IDX seperti itu. Nah, pada video kali ini kita membahas mengenai dividen. Nah, dividen sendiri adalah suatu penarik minat banyak orang dalam berinvestasi di saham. Kenapa? Karena kalau dividennya besar, maka secara otomatis menjadi suatu ciri bahwa kita mendapatkan sesuatu yang besar juga. Nah, pembagian dividen yang besar menyebabkan juga pertumbuhan harga sahamnya juga mungkin cukup besar seperti itu. Karena apa? Karena kalau orang bilang, ih bagus ya dividennya mengalami kenaikan sekitar 10% atau 20%, atau ternyata dividen dibandingkan dengan harga nilainya bisa 5% atau 10%, maka orang punya pemikiran sederhana bahwa dengan saya menerima dividen 10 kali, saya sudah balik modal nih dari harga saham yang saya beli pada saat ini. Makanya yang namanya dividen menjadi suatu pertimbangan bagi banyak pihak juga. Nah, sebenarnya kalau kita mau jeli, dividen adalah satu-satunya penghubung antara kinerja perusahaan dengan harga saham perusahaan. Ini sesuatu kata-kata yang perlu kita ulang berapa kali ya, karena menarik ya. Dividen menurut saya adalah satu-satunya penghubung antara kinerja perusahaan dengan harga saham perusahaan. Contohnya begini, perusahaan memiliki keuntungan 1000 per lembar. Oke, kan ada yang namanya earning per share ya, jadi laba per lembar saham. Pertanyaan saya, bila Anda memegang sebuah saham dengan keuntungan 1000 per lembar saham, emangnya apa yang akan dirasakan oleh Anda? Apakah Anda akan terima uang secara otomatis ketika diumumkan, wahai para pemegang saham, PT ABC DEF mendapatkan laba per lembar saham 1000. Wah hebat ya, pertumbuhannya 1000% katakanlah. Kita terima apa atas berita itu? Kita tidak terima apa-apa. Melainkan mungkin saja akibat kenaikan pertumbuhan dari dividennya, kenaikan pendapatan daripada dividennya, keuntungan dan lain sebagainya, bukan dividen adalah laba, maka ya kita akan merasakan kenaikan harga sahamnya. Mungkin saja, tapi belum tentu. Nah, selama keuntungan itu tidak dinyatakan akan dibagikan, keuntungan yang dibagikan disebut sebagai dividen, maka pemegang saham sebenarnya hanya bisa berpikir perusahaan untung, tapi tidak ada keuntungan secara langsung yang dirasakan oleh pemegang saham. Hanya berharap bahwa harga perusahaan untung, harga saham akan naik. Jadi bahwa dengan perusahaan untung, harga saham akan mengalami kenaikan. Nah, tapi dengan perusahaan yang mendapatkan 1000 per lembar, keuntungan perusahaan 1000 per lembar, tapi dividennya dibagikan 25% per lembar saham, maka pemegang sahamnya akan langsung mendapatkan 250 per lembar saham. Jadi ini adalah sesuatu yang nyata, yang memang ternyata ada hubungan secara langsung antara apa yang kita investasikan dengan uang yang kita terima tanpa perlu kita jual lagi sahamnya. Oke. Nah, pro dan kontranya ketika berbicara laba dibagikan, maka katanya akibat laba dibagi membuat perusahaan kehilangan kas, membuat mereka sulit untuk ekspansi. Contoh begini, sebuah perusahaan mendapatkan keuntungan 1 tahun 1 miliar,
Dengan dia mendapatkan 1 miliar, ternyata dia bisa ekspansi, buka cabang baru, memperbaiki mesin yang sudah tua, mengganti mesin yang bobrok, dan meng-hire orang yang lebih ahli. Tapi akibat 1 miliar yang dibagikan kepada seluruh pemegang saham, ya mereka akan berjalan dengan kondisi yang sudah mereka miliki saat ini. Ia berharap akan salesnya mengalami pertumbuhan, ya, berharap berbagai macam kondisi eksternal bisa terjadi yang menguntungkan perusahaannya, tapi dia tidak bisa berinvestasi lagi. Nah, oleh karena itulah biasanya perusahaan yang berkembang cepat atau bisa disebut sebagai growth company biasanya enggan atau tidak membagikan keuntungan perusahaan terlebih dahulu dengan istilah laba ditahan. Tujuannya laba ditahan agar bisa melakukan ekspansi dan investasi. Bila pertumbuhan perusahaan kecil, maka akan berdampak harga sahamnya sulit tumbuh. Biasa korelasi ke situ. Kalau pertumbuhan perusahaannya besar, maka apalagi juga dividennya besar, maka akan memberikan keuntungan dengan harga sahamnya mengalami kenaikan. Tapi ingat, kenaikan harga saham tidak akan kita rasakan sebelum kita jual sahamnya. Tapi ketika kita mendapatkan dividen dari sebuah perusahaan, maka itu adalah sesuatu yang nyata akan kita terima meskipun kita tidak menjual sahamnya. Ini mungkin agak jelimet ya, tapi kalau kita ulang-ulang beberapa kali, kita akan sadar beberapa kata kuncinya. Kata kuncinya adalah, kalau perusahaan itu sering bagi dividen, sehingga menyebabkan dia tidak bisa berinvestasi lebih banyak karena uangnya dibagi-bagi kepada pemegang saham, maka dampaknya untuk masa depan adalah ya mungkin dia akan sulit untuk ekspansi. Karena apa? Karena sudah dibagikan uangnya. Tapi kita juga harus tahu bagi sudut pandang kita tidak bisa mendapatkan apa-apa kalau kalau misalnya mendapatkan dividen, maka kita akan mendapatkan dari apa yang kita investasikan. Tapi kalau kita tidak pernah menerima dividen, mau perusahaan tumbuh seperti apapun, maka biasanya akan berdampak kepada harga sahamnya. Nah, harga saham yang naik itu bagaimana kita bisa merasakan keuntungannya adalah dengan perlu dijual. Artinya kita kehilangan saham itu, seperti itu ya. Oke. Aliran mana yang bagus? Nggak ada aliran yang selalu bagus dan tidak ada selalu aliran yang selalu benar. Ini adalah masing-masing punya perspektif yang berbeda berbicara mengenai pertumbuhan perusahaan, keuntungan perusahaan, dan keuntungan yang dibagikan. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba berbicara mencari pertumbuhan dividen. Bagaimana sih caranya kita bisa mendapatkan perusahaan yang dividennya mengalami pertumbuhan? Atau bagaimana menghitungnya? Oke, kita perlu memiliki data dividen tahun lalu dan tahun ini. Misalnya, sekarang kita berbicara di tahun 2023. Maka sekurang-kurangnya kita memiliki dividen 2022 dan 2023. Lalu mencari pertumbuhan dividen adalah dengan rumus yang sangat sederhana. Dividen 2023 dikurangi dividen 2022 dibagi dividen 2022 dikali 100%. Contoh, kita tahun ini dapat dividennya 10, tahun kemarin dapat dividen 8. Jangan deh, 12 dengan 10. Maka 12 dikurang 10 dibagi 10 dikali 100%. Berarti pertumbuhannya adalah 20%. Nah, saya coba cut off data, karena kalau kita tidak pernah cut off datanya, bagaimana bisa di-studi? Maka saya akan coba cut off dari 2022 awal sampai dengan 9 Mei 2023 ketika video ini saya buat. Maka kita dapat temukan data pertumbuhan dividen adalah sebagai berikut. Ini ada yang growth-nya besar. Contohnya adalah TRIS gitu ya, 1,75 dividen yang diterima bagi pemegang saham yang megang saham di TRIS di 2022 adalah 1,75, dan 2023 bila memegang saham TRIS maka akan mendapatkan 6,5. Sampai kapan? Sampai 9 Mei 2023. Nanti saya ceritakan lebih jauh lagi bagaimana cara berhitungnya agar tidak kebingungan dengan data yang mungkin dipublish misalnya dari RTI seperti itu. Karena ada beberapa yang tidak sinkron dengan data saya gitu ya. Nah, kalau 1,75 ke 6,5 maka akan didapatkan growth-nya adalah 271,43. Ini saya lingkarin ya. 271,43 dengan 2023 adalah 6,5, 2022 adalah 1,75. Sedangkan UNTR ini menarik,
mendapatkan dividennya besar 1.723 bergerak ke 6.185. Kalau dihitung-hitung kenaikannya adalah 258%. Dan studinya UNTR jadi jauh lebih menarik nih di 2023. Pada saat saya membuat video ini, UNTR mengalami auto reject bawah 2 kali berturut-turut setelah dividen dibagikan. Nah, ada BBNI, lalu ada juga BDMN, ada Astra. Nih, Astra jangan bingung ya, nanti kalau misalnya dibuka antara data Astra dengan yang ada di RTI ataupun dengan yang saya tulis agak sedikit berbeda karena ada perbedaan cara berhitung saja, seperti itu. Nah, yang kecil contohnya adalah BJTM. BJTM itu adalah 1,88. Kalau Anda mau lihat apakah ada yang tumbuh dan nggak tumbuh, contohnya kayak ITMG, ini bukan tumbuh malah turun ya. ITMG di 2022 bagi dividen 7.168, di 2023 bagi dividen 6.416. Nah, ada orang bilang begini, lah Pak, kalau kayak gini berarti rugi. Enggak dong, Anda tetap dapat dividen tapi turun aja, lumayan dong daripada Anda rugi. Kalau rugi kan malah nggak dapat dividen. Betul ya, jadi ini adalah bukan berarti buruk. Misalnya Anda bilang, wah Pak, berarti kalau gitu ITMG jelek ya. Atau misalnya ada 3 nama perusahaan yang membagikan dividen sama secara 2022 dan 2023. Misalnya adalah CINT, EPMT, dan GOOD gitu ya. Oh berarti jelek ya? Enggak juga, karena apa? Karena syukur masih untung, karena ada banyak perusahaan yang rugi kan, begitu juga, seperti itu ya. Ini ada Prodia ya, ada Prodia turun drastis. Ya mungkin beberapa kita bisa lihat gampang-gampang juga ya kita melihat Prodia mengalami penurunan karena dampak dari pandemi ya. Dia dapat omset ya, terus habis itu sekarang tidak dapat omset sama seperti pandemi pada saat itu. Lalu juga Sido Muncul juga mengalami penurunan dari dividen dibagikan 36,2 dibagikan cuma 23. Mungkin sebagian orang tidak happy, biasanya akan dihukum dengan harga sahamnya. Lalu ada BBRI ya, ini ada 174 ke 57, agak sedikit kontras ya dengan beberapa. Kalau yang so far masih mengalami kenaikan, BBCA mengalami kenaikan, BBNI dan BDMN. Tapi ingat ya, belum sampai akhir 2023 karena ada beberapa perusahaan yang membagikan dividen 2 kali dalam 1 tahun. Artinya ketika bulan Mei saya capture, mungkin ada blind spotnya karena masih ada bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2023. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini adalah dividend growth yang sudah saya berikan. Lalu pertanyaannya berakhir dengan, ini sebenarnya belum berakhir nih, ini slide-nya masih panjang nih ya. Benarkah korelasi dengan harga sahamnya terjadi? Nah, misalnya saham TRIS gitu. Saham TRIS kan yang mendapatkan growth yang besar. Kalau kita perhatikan ya memang betul, kalau dilihat dari 2022 dan lalu masuk ke 2023, maka 2022 ke 2023 mengalami kenaikan dan pernah mencapai 140 di paling rendah dan pernah mencapai 320. Berarti kan kenaikan sahamnya pernah 100% seperti itu ya. Nah, Pak, kenapa justru ketika sudah dibagikan dividennya justru harga sahamnya mengalami penurunan? Karena pertama ada saja orang yang mengejar hanya dividen. Yang kedua, ya memang informasi itu terjadinya mungkin dapat kita terima terlambat setelah dividen itu rilis. Kenapa? Karena ada orang yang mungkin melihat sebelumnya bahwa wah ini pendapatan dari Trisula ini besar nih, maka dia berusaha untuk leading, untuk entry terlebih dahulu yang menyebabkan harga sahamnya sudah mencapai 320 dari 140. Nah, kita bilang, wah kalau gitu apakah ada informasi yang tidak efektif dan efisien sehingga saya menerimanya terlambat? Bisa seperti itu, bisa analisanya lebih awal. Karena kan misalnya ada beberapa perusahaan yang mempublikasikan ada mendapatkan kontrak baru ini dan itu. Nah, kontrak baru ini kan memberikan suatu indikasi bahwa mungkin akan terjadi pendapatan yang lebih besar di kemudian hari kan. Berarti ada leading untuk di sana mereka melakukan quote-unquote spekulasi dengan sudut pandang bahwa dia berhitung berapa potensi gross profitnya dan lain sebagainya ya, artinya dia bisa mendapatkan kesempatan. Tentu saja dalam hidup ini orang yang mengambil kesempatan lebih awal berarti yang beresiko lebih dulu, bahwa analisanya kan salah kan, seperti itu selalu. Oke, ini TRIS. Lalu benarkah korelasi dengan harga sahamnya untuk UNTR? Maka UNTR pernah di 21 ribuan, lalu sempat ke 35 ribu ini di bulan September, lalu mulai turun lagi kembali. UNTR di 2023 ini menarik ya, dia bisa cepat gap up dan double gap, triple gap down ya. Berarti ini boleh dibilang ARB 3 kali begitu ya. Kenapa ini ARB? Salah satunya diakibatkan karena dividen yang sudah lewat gitu. Ketika dividennya besar sekali, bahkan bayangan saja ya, per lembar dia terimanya itu
di 6.185 gitu ya, 6.185, di mana sebelumnya ada 1.700. Berarti kan orang akan berhitung dong, wah ini menarik sekali nih untuk saya beli ya. Berarti kan dia melakukan spekulasi, berpikir bahwa harga sahamnya ini menjadi sesuatu yang mengejar dividen kan, seperti itu ya. Nah, kenapa UNTR drop ya? Ini dia karena dividen sudah dibagikan, mulai lomba-lomba untuk menjual gitu. Nah, ini adalah salah satu pesan penting bahwa tidak bisa berinvestasi saham hanya dengan mengejar dividen dalam jangka pendek. Biasanya saya menghitung dengan sudut pandang yang agak sedikit panjang. Nah, ini kita coba lihat sedikit ya. Hati-hati untuk bisa melihat data, dimana contohnya untuk TRIS gitu ya. Anda akan mendapatkan data yang berbeda, mungkin di sini 6,5. Loh kok 2022 Ryan? Betul kan, 2022 dibagikan tahun 2023. Saya berhitung adalah atas uang yang kita terima. Sedangkan laporan yang dibuat pada RTI adalah atas dividen yang dibagikan berdasarkan tahun buku. Sehingga saya kan orang yang gampang-gampangan aja. Kalau saya terima uang 2023, ya saya anggap itu adalah income saya di 2023. Ya kan? Tapi dalam pencatatan ini adalah dividen yang dibagikan akibat keuntungan tahun 2022. Nah, kenapa 1,75-nya lah di 2021 sedangkan perhitungan saya dari 2022? Kembali dengan sudut pandang yang sama. Saya kan terima duitnya 2022. Ya kan? Dan saya nggak mungkin 1,75 saya terima kalau saya tidak pernah membeli saham TRIS sebelumnya. Artinya kan tidak mungkin juga kalau misalnya pada hari ini saya beli hari ini, saya nggak akan mungkin mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena biasanya setelah dia membagikan dividen, maka harga sahamnya turun lebih jauh dibandingkan ketika saya membeli untuk mengejar dividen. Contoh gini ya, TRIS kan bagian 6,5. Saya beli hari ini karena berarti kan saya akan harus hold sampai besok dong. Pasti turunnya lebih dari 6,5 biasanya. Ya, bukannya pasti sih, tapi 99% lah. Kalau nggak percaya dites aja. Kenapa? Karena semua orang akan melihat dengan cara seperti itu gitu ya. Oke, nah apa itu DPR? DPR itu adalah dividen per share. Dividen per share dibagi EPS. Jadi 6,5 per 11 kali 100%. Seperti itu. Jadi persentase antara hubungan laba yang ada dalam laporan keuangan dengan laba yang dibagikan ke pemegang saham. Seperti itu. Itu kan disebut dengan dividen, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba melihat dengan studi kasus selanjutnya adalah UNTR. Kita coba menganalisa sedikit di sini menjadi suatu studi kasus. Sekali lagi, ini bukan artinya mengendorse dan membuat Anda membeli UNTR ataupun membuat Anda jangan membeli UNTR. Itu bukan ke arah sana karena ini kanal edukasi. Please, ini bukan rekomendasi gitu ya. UNTR dilihat antara harga versus dividen. Tahun 2022, misalnya kan Anda tidak pernah bisa tahu dengan pas dong kalau belum ada pengumuman, betul nggak? Dengan Anda membeli di awal tahun, berarti kan Anda menjadi netral. Pokoknya saya tidak tahu, saya akan beli di awal tahun. Seolah-olah Anda membeli di awal tahun 2022 adalah dengan 3 Januari 2022 ternyata harga penutupan adalah 21.825. Di tahun 2022 ternyata UNTR membagikan dividen 2 kali. Berarti sepanjang saham UNTR di tanggal 3 Januari 2022 21.825 tidak pernah dijual, maka sampai dengan akhir tahun 2022 Anda akan mendapatkan 2 kali dividen, yaitu 1.723, totalnya 818 sekali dan 905 sekali. Oke, makanya lah kenapa di total 1.723. Nah, hitung-hitungan 1.723 ini nggak ketemu loh kalau Anda menggunakan hitungan dari RTI. Kenapa? Karena angka yang dibagikan 644, 1.240, dan 7.003. Komposisinya adalah 905-nya mungkin akan masuk ke yang 2022. Sedangkan yang 818-nya akan masuk ke 2021. Karena ini adalah efek kalau ada dividen yang dibagi lebih dari 1 kali, maka perhitungannya akan beda dengan yang saya buat. Oke, berarti kan kalau yang 2022-nya dihitung 7.003, ini kan diakibatkan karena yang harga tadi dibagikan adalah 6.185, itu diperhitungkan dengan yang 905. Kan seperti itu. Jadi agak sedikit beda. Nah, sekarang coba kita lihat lagi ya. Tahun 2023, di Januari 2022, 2 Januari 2023, Anda membeli saham UNTR di 25.800. Oke, di tahun 2023 baru bagi sekali. Nah, biasanya memang dari waktu ke waktu UNTR selalu membagikan dividen 2 kali.
ya, 6.185. Jadi kalau kita hitung antara harga yang kita beli perolehan 21.825 dibandingkan dengan dividen yang kita terima di tahun 2022 akibat kita memegang saham UNTR, maka 21.825 Anda bagi dengan 1.723, Anda akan mendapatkan 12,6 kali. Oke. Sedangkan kalau Anda beli di 25.800 di 2 Januari 2023, dividen 2023 yang baru Anda terima satu kali, Anda bagi, jadi 25.800 dibagi 6.185 adalah 4,1. Makanya lah kenapa harga saham UNTR meroket di 2023. Kenapa? Karena dengan 12,6 historisnya, dihitung ini 4,1 membuat orang melihat bahwa ini adalah suatu angka yang murah banget begitu. Jadi makanya kenapa saya dapat katakan dengan dividen yang besar akan menyebabkan orang akan cenderung melihat harga sahamnya murah dan akan mengalami kenaikan. Tapi impactnya biasanya kenaikan yang kencang akan dihajar habis ketika kumnya terjadi. Makanya jangan beli saham akibat ngejar dividen pada tahun itu. It's too late gitu ya. Nah, sekarang kalau ditanya, oh Pak, kalau gitu sekarang 25.800 kalau saat ini kita beli berarti sesuatu yang murah dong. Hati-hati loh ya. Kan kita perlu ada satu studi lanjutan. Oh, ini satu studi lanjutannya kenapa hilang ya? Oke, di sini dia. Jadi, ini adalah studi lanjutannya yang saya buatkan. Pada saat saya membuat video ini adalah harga UNTR itu bergerak di kisaran 25.000 gitu ya. Nah, biasanya UNTR membagikan 2 kali, itu ada skenario-skenario yang dibagikan. Kalau menurut saya, kalau kita melihat yang sudah dibagi besar sekali baru yang di pertama, dan yang keduanya kita hitung segede kurang lebih lagi, itu kita jadi halusinasi. Nah, ternyata UNTR itu pernah membagikan dividen yang terendah berkisar 100 sampai 130. Jadi kalau Anda membeli di 25.000 dengan Anda mengejar 130, berarti nilai harga UNTR antara harga dengan dividen yang dibagikan itu jadi 190 kali. Berarti membuat UNTR menjadi sangat mahal. Karena kalau kita bagi aja dengan 21.825, Anda bagi dengan, kan tadi bagi 2 kali nih. Dibagi 2 kali kan, 905. Coba deh dibagi dengan 905. Itu nilainya 24 kali. Ya, berarti kalau Anda beli pada saat ini hanya mengejar dividen, lagi-lagi Anda terlambat. Makanya saran saya adalah kalau Anda mau membeli sebuah saham dengan sudut pandang satu, perusahaannya juga sudah cukup stabil karena UNTR itu tidak pernah tidak membagikan dividen sejak 2008. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Maka yang harus pertimbangan adalah perhatikan titik-titik koreksinya. Ya, yang kedua adalah Anda juga mesti melihat tren daripada bisnisnya seperti itu, karena ya kita tahu ya, karena kemarin kenapa melonjak ya, karena tiba-tiba sudah kembali lagi aktif, pulihnya harga-harga komoditi, bukan pulih malah pecah rekor akibat perang dan lain sebagainya, itu mendapat hembusan positif, makanya Anda bisa menangkap kesempatan. Tapi kalau Anda menganggap bahwa ini adalah event selanjutnya, malah Anda akan menganggap malah terlalu berlebihan seperti itu. Jadi tidak bisa menganggap selalu dengan kondisi yang sama dari waktu ke waktu. Nah, sekali lagi, kalau ditanyakan Pak, kalau dengan keadaan seperti ini berapa harga, berapa kita balik ya. Kalau kita anggap bahwa dividen selanjutnya adalah 400 misalnya gitu ya. Kalau berapa harga UNTR yang mungkin cukup masuk akal? Biasanya dengan seperti ini kita anggap 25 kali saja. Maka dari sini kita dapat nilainya cuma 10.000 gitu. Udah pasti orang semua teriak loh, Pak, buset, kalau 10.000 mah mungkin gak bakal nyampe gitu ya. Ya, itu selalu kembali karena ini adalah suatu perusahaan yang sudah begitu mapan gitu ya. Dan ini adalah sesuatu yang one in a million, tidak kejadian setiap saat. Tapi kalau ini dijadikan tolak ukur, itu jadi masalah juga gitu. Jadi tidak bisa kita melihat hanya dividen, tidak juga kita bisa melihat dengan harga yang tertera pada saat ini. Nantinya kita kalau kejar dengan cara seperti itu, kita akan selalu mendapatkan harganya terlalu mahal buat kita miliki. Mungkin itu saja dari saya untuk cerita hari ini mengenai dividen. Dividen ini menjadi sesuatu yang menarik. Jujur saja saya suka dengan saham-saham yang membagikan dividen secara teratur dibandingkan hanya saham yang tumbuh dengan
pesat dividennya, buat saya kejadian seperti ini tidak selalu terjadi setiap tahun ya. Saya lebih suka adalah melihat bagaimana saham ini dari waktu ke waktu bisa memberikan dividen yang stabil dibandingkan pertumbuhan harga sahamnya, dibandingkan pertumbuhan pendapatan dividennya. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.